Saudara, warga Batam belakangan mengeluhkan soal pelayanan air bersih, mulai dari air yang mati, mengalir tapi kecil, itu pun di malam hari, sampai dengan makin menurunnya kualitas air. Apa yang terjadi sebenarnya dan apa solusinya? Kita akan membahas masalah ini dengan Direktur Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Fasilitas dan Lingkungan BP Batam, Bapak Ius Rusmana. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Apa kabar juga? Baik. Pak Ius, kita langsung aja. Ya. Mengapa, Pak, beberapa lokasi air itu mati? Ya. Baik, saya jawab langsung ya. Jadi memang saat ini ya kita sedang menghadapi tantangan. Kami masih punya PR ya, terhadap ada kurang lebih sekitar 16 sampai 18 stress area. Stress area itu adalah pelayanan air yang belum 24 jam atau full. Nah, sebelumnya ada 34 stress area, tapi kita sudah laksanakan. Sekarang kita punya PR 18 stress area lah. Itu di mana aja, Pak? Nah, stress area ada 18 ini, ya kurang lebih itu dalam satu area itu ada Tanjung Sengkuang, Batu Merah, Taman Buana, Belimbing, Bengkong Harapan, Bengkong Pertiwi, kemudian Tiban Riau Bertuah, Kampung Layang, kemudian di Saitemiang, Kampung Utama, dan lain-lain. Nah, ini adalah PR besar kami yang harus dituntaskan tahun 2026 ini. Sejak kami menjabat Direktur Badan Usaha SPAM Fasilitas dan Lingkungan ya, 16 Juni 2025 kami mencoba untuk mengidentifikasi secara keseluruhan langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan ya. Kita melihat bahwa yang pertama itu adalah kami menginventarisir ada 3 langkah utama ya. Yang pertama adalah solusi permanen ya. Memang solusi permanen ini adalah harus dikerjakan proyek-proyek ya, yang dianggarkan oleh pemerintah, dan itu dianggarkan di tahun 2026. Ada 9 kegiatan besar ya, kurang lebih sekitar 100-an miliar rupiah, itu akan menyelesaikan kurang lebih sekitar 10 sampai 12 stress area. Kemudian ya, dari 18 itu kita juga mencoba untuk terjun ke masyarakat ya, berdialog dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air ini. Langkah kedua, waktu itu kami mencoba menawarkan memasang tandon-tandon ya. Misalkan di Tanjung Sengkuang, Batu Merah kita pasang kurang lebih sekitar 24 tandon, satu tandon kurang lebih sekitar 5 meter kubik. Dan yang terakhir itu sebetulnya jangka pendek ya. Jangka pendek itu adalah kita pengiriman tangki-tangki air ya. Tangki-tangki air ini kita siapkan dari mulai 21 tangki air. Saat ini kebutuhannya hampir 52 tangki air ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Karena kita tahu bahwa sejak diambil alihnya atau dari ATB ya, tahun 2020, 15 November 2020, pelanggan saat itu kurang lebih sekitar 282.000 ya. Dan saat ini jumlah pelanggan sekitar 242.000. Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar 60.000. Kalau dirata-ratakan 5 tahun terakhir kurang lebih sekitar ya 60 bagi 5 ya atau 6 kurang lebih sekitar 10 ribuan per tahun, Pak. Nah, terkait itu tentunya kan perlu ada perbaikan-perbaikan. Yang pertama, dari hulu sebenarnya cukup ya. Kita punya kapasitas waduk total kurang lebih sekitar 5.020 liter per detik. Kemudian kami juga sudah memproduksi air kurang lebih sekitar 4.720.
diterima oleh masyarakat total 3.850. Jadi di sini ada gap ya. Itu adalah TKA ya, tingkat kehilangan air yang lumayan cukup tinggi, kurang lebih sekitar 18 sampai 20%. Nah, terkait ini kita coba untuk membreakdown lah ya, membreakdown kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, kita tahu bahwa air di hulu itu ada 6 waduk yang saat ini itu masih cukup ya. Kemudian dari sisi pengolahan airnya kita juga bekerja sama kan dengan PT ABH ya, Air Batam Hulu, Air Batam Hilir, untuk produksi air bersihnya, air minumnya, dan juga pendistribusiannya. Untuk di hulu kita juga memantau kualitas dan juga produksi air bakunya, dan mereka selalu mengirimkan laporan bulanan ya, namanya regulatory, di situ bahwa kualitas air terjaga dengan standar-standar yang sesuai dengan PKS-nya ya, perjanjian kerjasamanya. Nah, kemudian untuk di hilir ya, di hilir kita menjamin bahwa kebutuhan masyarakat itu terpenuhi. Nah, selama 30 tahun ini ya, itu pipa itu kan tergelar kurang lebih sekitar 4 juta kilometer lah ya, 4 juta kilometer, dari mulai yang utama, menengah, sampai yang tersier, yang ketiga, sampai ke distribusi masyarakat. Itu kan perlu ada revitalisasi atau permajaan ya, di mana kapasitas yang dikirim oleh hulu ya itu harus dijamin diterima oleh masyarakat ya secara merata ya. Artinya bahwa di tengah jalan tidak boleh ada kebocoran. Kemudian memastikan juga secara hidrolisnya itu terkirim mulai dari elevasi bawah sampai elevasi atas. Jadi pengolahan air ini tidak seperti listrik. Listrik sekali pencet langsung tek kemana-mana, tapi kalau air ada analisis hidrolisnya gitu. Ya. Tapi Pak Yus, ada yang berpendapat ya bahwa sejak berakhirnya konsesi dan pindah ke PT Moya dari ATB, itu pelayanan air bersih itu makin buruk, benar nggak ya Pak? Kalau lihat dari indeks kepuasan masyarakat ya, memang waktu tahun 2020-2022 itu indeks IKM-nya cukup drastis ya, turun sekitar 60-an sampai 75, tapi berangsur naik lah ya. Nah, di sini ini kan masa transisi ya, yang harus dibenahi semua lini lah di pengusahaan air ini, dari mulai hulu sampai hilir. Kegiatan-kegiatan atau proyek, langkah-langkah yang telah kita laksanakan ini cukup signifikan sebenarnya. Pertama, membangun IPA ya, instalasi pengolah air. Di hulu ada di Duri Angkang ada 500, kemudian di Tembesi 350, kemudian di Muara Kuning ada di Tembesi 230, di Muara Kuning 350. Nah, itu adalah instalasi pengolah air, penambahan ya untuk meningkatkan produksinya. Kemudian kami juga saat ini sedang membangun IPA, instalasi pengolah air 50 liter per detik di Seladi. Artinya kita terus improve ya, memperbaiki sisi pelayanannya dari hulu sampai hilir. Dan secara berangsur IKM ini mulai naik, dan sekarang kita coba akan melihat kembali IKM-nya seperti apa, karena memang solusi permanennya ada di kegiatan-kegiatan yang sudah kita anggarkan ini gitu. Salah satu indikator buat masyarakat Pak, dulu beberapa tahun yang lalu ketika orang membuka air keran itu tercium bau kaporit. Sekarang hampir nggak pernah. Kemudian sekarang cepat sekali keruh gitu dan tidak jernih. Ini kan salah satu indikator menurut penilaian masyarakat menurunnya kualitas air. Itu seperti apa sebenarnya Pak? Oke. Kalau di hulu itu ada laporannya sih bagus ya, sesuai dengan standar bagaimana mereka memproduksi itu. Tapi untuk di hilir, maksudnya distribusi, kita tahu bahwa
kotor air sampai ke masyarakat itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama biasanya pada saat ada kebocoran, kemudian ada perbaikan kebocoran kan ditutup sementara ya. Setelah ditutup itu biasanya ada sedimen-sedimen di pipanya itu. Nah saat perbaikan itu selesai kemudian digelontorkan itu pasti sedimen itu akan mendorong ke masyarakat. Kemudian yang kedua ya juga mungkin kondisi perpipaannya ya. Dulu kan perpipaan itu dari besi ya. Mungkin dulu diameter 600 sekarang mungkin udah menyusut. Lagi pula di dalamnya itu kan ada karat kemudian sedimen yang harus kita keluarkan. Kita ada namanya wash out juga gitu secara berkala kita keluarkan itu. Pak Ius, ini yang perlu saya ingin tahu Pak, dan mungkin masyarakat perlu tahu ya bahwa dulu kan ketika dikelola ATB itu kan ATB mengolah, mendistribusikan sampai ke konsumen, ke masyarakat. BP Batam hanya menjual air baku. Nah sekarang dengan spam BP Batam ini yang kontrak kerjasama dengan Moya, kemudian ada PT ABH Hulu, HBA itu seperti apa perjanjiannya? Jadi perjanjian kerjasamanya saat ini hanya OM ya, operasional dan maintenance ya. Jadi seluruh investasi ya seluruh kegiatan-kegiatan untuk investasi dilaksanakan oleh BP Batam gitu kan. Kalau dulu memang diserahkan ke mitra ya. Kalau sekarang OM saja gitu. Jadi kita punya aset ya, IPA-nya ada berapa, kita punya aset hulu, kita punya aset perpipaan, kita punya aset tangki air di bukit-bukit, kita punya aset perpipaan sampai ke masyarakat, itu kita yang punya. Dari hulu sampai hilir, sebetulnya kan ini terkait dengan PP 121/122 ya, bahwa pengelolaan air dikuasai oleh pemerintah itu ya. Nah berdasarkan itu ya tentunya kan penganggaran di BP Batam namanya penganggaran pemerintah yang harus disiapkan jauh-jauh hari gitu. Tahun depan kita siapkan sekarang. Nah dalam kenyataannya mungkin dari sisi penyelesaian masalah di lapangan mungkin ini ada sedikit miss ya, sehingga pekerjaan-pekerjaan di lapangan ya yang besar, tanda kutip yang besar itu memang harus dikerjakan, dianggarkan melalui BP Batam. Tapi di sisi lain mitra juga menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap mendesak. Misalnya ada kebocoran, ya, kemudian pekerjaan-pekerjaan interkoneksi yang harus mensuplai air dari tetangga sebelahnya gitu kan. Tekanan tinggi yang sebelah ini rendah, kemudian kita interkoneksi, dan juga pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dianggap kegiatan mendesak gitu. Hanya saja mungkin jumlahnya nggak terlalu tinggi ya untuk nah penyelesaian untuk yang 18 area ini kita memerlukan benar-benar program atau kegiatan dengan membutuhkan biaya yang cukup besar, dan ini kita sedang laksanakan itu, sedang lelang ya. Kemudian dalam waktu 4-5 bulan insya Allah hasilnya akan kelihatan gitu untuk menurunkan 18 rest area ini. Ya. Pak Ius, saya ingat ya, Batam ini adalah kota pertama yang melaksanakan swastanisasi air minum ya, sejak Pak Habibie memberi konsesi kepada ATB tahun 1995 dan sampai 2020 ya. Nah, syaratnya antara lain kualitas air itu harus sama dengan Singapura. Itu yang saya baca catatannya. Dan air keran itu bisa langsung diminum atau potable water. Ya. Mengapa ini sampai sekarang tidak terlaksana ya Pak? Ya, ada beberapa faktor ya. Pertama di hulu ya, terkait dengan kapasitas airnya. Jadi kalau air baku di waduk itu cukup besar, misalkan saat hujan tinggi, ya, itu pengolahannya lebih ringan, ya, lebih ringan. Tetapi kalau di musim kemarau ini kan menyusut ya, sehingga sedimen-sedimennya itu kan sangat tinggi gitu. Nah ini perlu ada tambahan untuk mereka, bukan merekayasa ya, untuk memproduksi itu. Nah barangkali ya
dari proses produksinya ini membutuhkan tambahan-tambahan rekayasa lainnya gitu, misalkan penambahan alum ya, kemudian ada apa tadi tuh klorin gitu kan, dan lain-lain gitu ya. Ya, Pak Iyo, saya membaca peraturan Kepala BP Batam nomor 24 tahun 2020 sebagai dasar hukum pelayanan sistem penyediaan air minum. Hak pelanggan adalah mendapatkan pelayanan air minum, informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai tarif, sanksi dan kondisi pelayanan air minum. Sebenarnya seperti apa sekarang kondisinya, Pak? Terutama air di waduk-waduk kita ini. Jadi di struktur organisasi badan usaha spam fasilitas lingkungan ya, kita memiliki beberapa media lah ya. Media ada IG, YouTube, kemudian Facebook ya. Itu resmi yang dikeluarkan oleh BP Batam dan juga dari Moya gitu. Jadi seluruh informasi ya yang terkait itu ada seluruhnya di sana gitu Pak. Nah, kami juga mencoba untuk ya, menjalinlah kerjasama dengan media juga ya untuk memberikan informasi penting lainnya ya. Dan ini kita sedang coba digalakan kembali ini Pak ya. Galakan kembali, misalnya saat ini sedang membuat flyer-flyer terkait dengan penggunaan penghematan air gitulah, kemudian informasi gangguan ya, kemudian yang terdampak di mana-mana saja kita udah sampaikan di IG gitu, hanya saja mungkin belum masif ya, belum sporadis. Kalau misalkan memang kurang, harusnya memang dibuat flyer khusus kemudian kita kirim lewat beberapa grup WhatsApp grup, mungkin itu lebih efektif lagi. Sebenarnya bagaimana kondisi waduk kita sekarang Pak sebagai sumber air bersih untuk seluruh warga Batam dengan kondisi kemarau seperti sekarang itu seperti apa Pak? Ya memang setelah kemarau ini ada penyusutan ya Pak ya, ada penyusutan ya level air di waduk misalnya di Muka Kuning ya. Itu memang kemudian yang kedua ya, bahwa hujan di Batam ini sebetulnya nggak merata ya. Kadang di 6 waduk itu yang sering terkena hujan itu di Duri Angkang. Tapi kalau di Muka Kuning jarang sekali gitu. Sehingga waktu itu kita membuat program interkoneksi ya, penambahan air waduk dari Tembesi dan juga Duri Angkang. Jadi kita pasang pipa ya untuk mensuplai air baku dari Tembesi dan juga dari Duri Angkang gitu. Nah kondisinya saat ini ya untuk Duri Angkang ya masih full ya, spillway-nya masih banyak, kemudian juga Tembesi juga masih banyak, hanya saja kendalanya mungkin di Duri Angkang itu saat ini ada eceng gondok gitu. Ya eceng gondok begitu menutupi ya mungkin mempengaruhi kapasitas air ya. Dengan ada kehadiran eceng gondok menutupi permukaan air sehingga kapasitasnya berkurang karena ada pendangkalan. Memang kehadiran eceng gondok ini menetralisir limbah domestik ya, tapi kehadiran untuk eceng gondok di Batam karena air waduk ini digunakan untuk sumber air makanya kurang bermanfaat. Kita coba basmi itu gulma-gulma itu setiap hari. Iya. Tapi apakah ada pengaruh selain kemarau ya Pak yang atau selalu kita salahkan El Nino misalnya? Memang terjadi kerusakan lingkungan di sekitar waduk atau di daerah tangkapan air atau seperti apa Pak? Supaya masyarakat juga tahu apa yang mesti dilakukan gitu. Iya benar. Jadi yang perlu diperhatikan sebenarnya kandungan air itu tergantung, selain daripada hujan adalah tergantung dari terjaminnya daerah tangkapan air ya. Daerah tangkapan air itu yang notabene adalah hutan ya, yang harus dijaga karena hutan ini kan menyimpan ya cadangan air. Saat hutan dirambah ya tentunya kan cadangan air jadi berkurang sehingga menyusut, itu sudah hukum alam lah. Nah terkait dengan perambahan ini masih sering terjadi ya, kita ada foto-fotonya, ada pembalakan, kemudian ada
jaring apung, kemudian perikanan, peternakannya gitu kan. Dan kita coba koordinasikan dengan instansi terkait untuk mengamankan itu. Nah di PKS juga ada ya untuk pengamanannya seluruh DTA itu Pak. Nah terkait itu kita juga udah serahkan ke mitra. Tapi sampai saat ini kita coba evaluasi mungkin kurang optimal gitu. Sehingga di PKS nanti kita mencoba untuk mereview, mengevaluasi kembali supaya DTA ini mungkin kita coba handle sendiri lah gitu. Ya. Pak Yus, bagaimana tanggapan Bapak ya? Saya punya data tahun 2022 jumlah PDAM atau perusahaan daerah air minum di seluruh Indonesia itu 388 perusahaan dan umumnya kinerjanya buruk gitu. Bagaimana tanggapan Bapak? Bapak sebagai direktur SPAM ya. Umumnya, ya benar. Dulu waktu ATB kan itu dianggap terbaik lah ya, karena swastanisasi itu kan. Bagaimana dia mengolah, kemudian mengumpulkan juga tarifnya gitu kan, meskipun dengan pengawasan dari BP Batam. Nah itu semua dikelola oleh mitra lah gitu. Nah sebagian besar kenapa buruk ya? Karena yang pertama itu terkait dengan pengolahan airnya Pak. Ya. Pengolahan air di daerah-daerah itu diolah dari sungai-sungai Pak. Sungai-sungai itu bukan bersih, kotor gitu. Ya. Perlu penambahan anggaran untuk memproduksi air bersihnya. Kemudian yang kedua ya, itu sering terjadi kebocoran yang luar biasa Pak. Tingkat kehilangan air TKA itu tinggi. Dulu sebelum 2020 itu TKA bisa dipres sampai 15%. Tempat lain tuh bisa sampai 40% Pak. Kalau sekarang berapa kebocoran? Sekarang TKA antara 17 sampai 20%. Masih tinggi juga. Masih tinggi ya. Jadi 4.720 yang kita produksi, yang diterima masyarakat kurang lebih sekitar 3.900-an itu ada gap, ada kebocoran. Kebocoran itu bisa macam-macam. Dari misalkan pelebaran jalan ya kena beko dan lain-lain, ada juga mungkin illegal connection juga ada gitu kan. Nah itu terjadi di seluruh daerah di Indonesia gitu. Dan itu sangat sulit sekali, bukan sulit, belum mencapai optimal lah bagaimana kita memanage TKA tersebut, karena perlu ada pertama ada tim khusus ya, dengan mengelola sekitar 415 km persegi Pulau Batam ini kita perlu petakan gitu kan. Dan alat-alat sebetulnya udah lengkap gitu, hanya saja SDM mungkin perlu ditambah, perlu kerjasama dengan pihak swastanya gitu. Bagaimana dengan kemampuan teknologi SPAM BP Batam dan mitranya ABH, Air Batam Hulu, Air Batam Hilir, PT Moya untuk mendeteksi kebocoran, kemudian untuk melihat elevasi air itu seperti apa kemampuan teknologinya Pak? Jadi sampai saat ini sebetulnya teknologinya masih standar ya, sama dengan teknologi yang lain. Misalnya bagaimana manajemen terhadap tekanan air. Itu kita bisa pasang ada namanya logger ya. Logger itu adalah indikator untuk melihat tekanan. Kemudian ada juga VRV ya. VRV itu reduce pressure. Jadi bagaimana pressure itu kita setting supaya saat daerah yang lain itu kurang tekanan, kemudian daerah yang ini tinggi, nanti secara otomatis itu akan bergilir. Kemudian kita juga perlu pemasangan instrumen-instrumen yang lainnya. Nah terkait itu sebenarnya kita ada namanya SCADA ya. SCADA itu sistem ya, dimana kita bisa mengontrol secara sistem dalam dashboard gitu ya. Dulu zaman ATB kita punya, saat ini juga kita punya, tapi kita coba akan mengcombine ya. Mengcombine dengan teknologi AI yang saat ini mungkin sudah sangat-sangat masif lah, booming gitu kan. Pak Yus, saya ingin tahu apakah menurut Bapak sekarang Batam boleh dibilang sedang mengalami krisis air? Ya.
Jadi saya sampaikan bahwa kapasitas kita sekarang ini 5.020 liter per detik. Kita sekarang sudah memproduksi 4.720-an. Jadi ada gap sekitar berapa tuh? 3.000-an ya. 300-an gitu ya. Nah, kita sudah memproyeksikan nih Pak, kebutuhan Batam sampai 2045 itu kurang lebih sekitar 7.000 liter per detik ya. Nah, dengan kapasitas tersebut kita mungkin akan krisis ya. Akan krisis sampai 3 sampai 5 tahun ke depan. Ini juga tergantung daripada curah hujan dan lain-lain. Karena kajian ini banyak sekali oleh konsultan ya. Ada yang mengatakan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun tergantung dari parameter ya yang dia sampaikan gitu. Tapi yang jelas ini adalah tantangan bersama, PR bersama bagaimana ya Batam sebagai daerah industri menyiapkan ketersediaan air minimal sampai 2045. Nah, apa saja yang kita kerjakan ya? Yang pertama tentunya kita mencoba mengoptimalkan produksi waduknya ya. Namanya uprating ya, yang tadinya mungkin secara kapasitas desain 240 sampai saat ini masih 200 kita coba naikkan. Kemudian yang kedua mencoba untuk membangun waduk-waduk baru nih ya. Di mana aja itu Pak? Nah, waduk baru ini kita sebetulnya sudah punya ada sekitar 9 embung ya. Tapi yang terbesar itu sekarang ada di Pulau Galang ya. Pulau Galang itu cukup besar, ada sekitar 2.000 sampai 3.000 liter per detik ya. Dan opsi lain itu adalah dari recycle air limbah. Ya, saat ini juga kita sudah mengoperasikan yang LON dari Korea itu 230 liter per detik. Itu bisa menjadi air bersih dengan catatan hasil pengolahannya dipompa ke waduk, dinetralisir secara alami baru ini. Kemudian yang ketiga tentunya membangun SWRO, Seawater Reverse Osmosis. Bagaimana desalinasi air laut ini kita jadikan air baku nih Pak. Jadi untuk saat ini SWRO mungkin masih tergolong mahal ya. Karena proses itu kan membutuhkan listrik yang cukup tinggi, sekitar 25 sampai 30 ribu per meter kubik. Ya, gimana harga jual itu? Visible tidak. Sementara sekarang industri ini membeli 10.500. Tapi ya dengan perkembangan teknologi membran ke depan, insya Allah yang dari 25-30 itu mungkin akan semakin turun kan, dan ini akan semakin visible gitu kan. Dan ini bisa dibuktikan ya dengan beberapa investor yang sudah presentasi ke kami dari Dubai, dari Jakarta, dari Cina, dari Korea gitu kan, mempresentasikan. Tinggal sekarang pasarnya. Salah satu contoh ya konsumsi kebutuhan air yang besar itu data center. Nah, data center misalnya NDP ya, dia butuh kurang lebih sekitar 445 liter per detik. Ke kami BP Batam minta 160 liter per detik. Sisanya dia akan olah dari embung-embung yang dia miliki, kurang lebih ada 7 untuk mengolah secara SWRO. Di situ juga NDP dekat dengan sungai ya, muara di laut yang cukup dekat gitu. Seandainya dia ngolah itu cukup bagus juga. Tinggal sekarang kan perizinannya kan saat ini sudah di BP Batam semua ya, untuk pemanfaatan air permukaan gitu sesuai dengan PP 25/2008. Apa yang ingin Pak Yus sampaikan kepada masyarakat Batam soal kondisi air yang sekarang ada 18 stress area yang boleh dikatakan itu daerah krisis air Pak ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan, silakan. Ya, yang ingin saya sampaikan adalah mohon untuk masyarakat bijak ya dengan penggunaan air, dan mohon juga kesabarannya ya dengan sangat-sangat gitu kan, karena solusi permanennya memang kita di pekerjaan proyek-proyek yang besar ini gitu kan. Ada 9 proyek besar yang akan kita kerjakan, kurang lebih sekitar 141 miliar nih untuk menyelesaikan stress area ini, dan juga untuk memenuhi kebutuhan ya kami juga
mencoba untuk menambah tangki-tangki air nih. Jadi masyarakat mohon bersabar karena tangki air ini semakin hari semakin bertambah permohonannya, dan juga tangki air ini terbatas dan kami tidak diam untuk mencari tangki air, Pak. Karena memang pengusaha tangki air ini terbatas juga, Pak. Sehingga kami kemarin mencoba opsi menyewa truk terbuka dengan menyimpan toren-toren di atasnya gitu. Dan ini cukup efektif sehingga sehari 2 hari kita bisa bikin penambahan tangki air sampai 8 truk gitu. Nah, sekarang kebutuhannya hampir 52 ya, untuk sekitar 249 permintaan trip gitu. Jadi Pak Ius setiap hari lah ditelepon ya minta kirim. Hampir setiap, bukan hampir setiap hari Pak, hampir setiap jam, setiap detik, menit gitu. Ya, pertanyaan terakhir Pak Ius. Ya. Ini warga sampai demo karena air mati gitu. Ya. Dan Kepala BB Batam dan Wakil Kepala BB Batam sampai emosi. Gimana tanggapan Bapak? Ya. Ya, memang sebelum demo pun kami sudah sampaikan sebenarnya Pak, waktu RDP ya di DPRD Kota Batam waktu itu tanggal 8 September, kemudian ada bulan Juni 8 September kita sampaikan bahwa ya solusi permanennya memang di anggaran ini. Jadi untuk Tanjung Sengkuang dan Batu Merah itu akan ada tambahan sekitar 100 liter per detik ya dari Duri Angkang DK12. Tapi kita ya akan coba memodifikasi. Sekarang itu dari DK1 12 Duri Angkang itu sekitar 870 liter per detik, tapi terbagi Pak. Ada yang ke Nagoya, kemudian ke Ozon, di tangki Ozon. Tangki Ozon itu memenuhi tangki Ozon, kemudian ke tangki Bukit Senyum, kemudian ke arah Bengkong, Taman Buana, Belimbing. Nah, 3 cabang ini sebetulnya dari suplai DK ini kan karena jumlah pelanggannya cukup bertambah ya sehingga kurang. Nah, itu nanti di percabangan ini nanti kita akan putus ya. Ini akan disuplai dari tangki Sukajadi. Jadi kita memutus rantai ini sehingga dari DK1 ini akan full gitu. Jika tangki Ozon full, kemudian tangki Bukit Senyum full, insya Allah secara gravitasi itu langsung dialirkan itu. Dan ini butuh waktu kurang lebih sekitar 4-5 bulan. Saat ini insya Allah sedang pelelangannya gitu. Iya. Nah, itu salah satunya ya. Tempat lain juga kurang lebih sama gitu. Iya. Ya. Nah, ini kan sebentar lagi bulan puasa nih Pak. Ya, gimana solusi jangka pendeknya? Ya, solusi jangka pendek ya kami sudah diinstruksikan oleh pimpinan ya per tanggal 18-19 itu harus sudah terpenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Sebenarnya untuk beberapa area yang di 18 rest area juga sebetulnya bukan berarti sama sekali tidak ada air Pak. Tapi ada air mengalir, hanya saja durasinya sedikit gitu. Misalkan jam 2 sampai jam 5 ya gitu. Misalkan jam 11 sampai jam 2 gitu. Tapi nggak full lah gitu kan. Nah, dengan adanya ini ya kita mencoba untuk memenuhi kebutuhan air melalui tangki-tangki. Kami sedang mengupayakan nih Pak, karena kebutuhan cukup tinggi, tangki juga agak terbatas, kita coba menambah tiap hari gitu. Mudah-mudahan sebelum sebetulnya target tanggal 14 kemarin nih. Harus ada 34. Udah tercapai 34, tapi sekarang ada tambahan lagi gitu. Tambahan lagi kebutuhan, kita nambah lagi sampai 52. Nah, sekarang kita lagi upayakan untuk penambahannya. Oke, terima kasih banyak Pak Ya, Ius sama-sama. atas waktunya dan penjelasannya. Dan kita harus menyadari bahwa sumber air kita terbatas di Waduk Tada Hujan, dan tentu perlu seperti Bapak sampaikan tadi, masyarakat lebih bijak dan melakukan gerakan hemat pemakaian air. Mungkin begitu ya, Pak Ius ya. Dan begitu saudara, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Dan sebelum menutup podcast ini, saya ingin membacakan satu quote yang perlu kita renungkan bersama. Orang-orang seperti air, penguasa seperti perahu. Air dapat menopang perahu atau membalikkannya. Itu dikatakan oleh William Shakespeare. Ikuti terus Socrates Talk.